Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Febrianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Uji Hasil Pengasahan Mata Bor Countersink ASS 10 mm menggunakan mesin asa universal pada material aluminium. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Ali Febrianto, dan untuk pembimbing pertama itu ada Pak Firman Lukman Sanjaya, MT. Pembimbing dua ada Pak Nuraidi Arianto, MT. Selanjutnya di bagian latar belakang. Di bagian latar belakang itu saya bagi menjadi 5. Yang pertama ada masalah, yang kedua ada kebutuhan industri, yang ketiga ada kelemahan manual, yang keempat ada gap penelitian, yang keenam ada tujuan. Untuk masalah, mata bor countersink yang aus akibat pemakaian terus-menerus membuat gaya potong dan suhu kerja meningkat, sehingga permukaan pengeboran kasar dan berisiko cacat, terutama pada aluminium yang lunak. Jadi masalah yang terus-menerus terjadi ini yaitu mata bor countersink yang aus tidak melakukan pengasahan ulang. Lalu ada kebutuhan industri. Ketajaman mata bor perlu dijaga agar hasil potong tetap stabil dan halus tanpa harus saling mengganti baru. Karena kebanyakan industri, ketika sebuah mata bor yang dipakai terus-menerus itu mengalami aus atau penurunan kualitas pada pemakanan, itu cenderung langsung dibuang tanpa adanya metode pengasahan ulang. Ketika ada metode pengasahan ulang, itu pun baru manual. Dan di sini saya jelaskan untuk kelemahan manualnya. Pengasahan manual sulit menjaga keseragaman sudut potong, sedangkan mesin asa universal itu mampu mengatur sudut lebih presisi dan stabil. Dan di bagian gap penelitiannya, penelitian terdahulu itu baru membandingkan mata bor sebelum dan sesudah diasah pada baja, belum pada material aluminium dan mata bor baru. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji hasil pengasahan mata bor countersink ASS 10 mm menggunakan mesin asa universal pada aluminium, sekaligus membandingkannya dengan kondisi standar pabrik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah itu, bagaimana uji hasil pengasahan mata bor countersink ASS 10 mm menggunakan mesin asa universal pada material aluminium. Untuk batasan masalah, itu yang pertama ada mata bor yang digunakan yaitu mata bor tipe countersink 10 mm. Yang kedua, mesin yang digunakan adalah mesin asa universal 220 volt 1 phase dengan 5200 rpm. Yang ketiga itu ada pengujian hasil asa hanya dilakukan pada material aluminium. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama mengetahui hasil pengasahan melalui uji pengeboran running test pada material aluminium dengan parameter pemesinan. Untuk tujuan penelitian yang kedua yaitu membandingkan efektivitas antara mata bor countersink hasil pengasahan ulang dengan standar pabrikan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Memberikan gambaran pengetahuan tentang proses pengasahan mata bor countersink. Yang kedua, memberikan solusi alternatif untuk memperpanjang usia pakai to life mata bor countersink tanpa harus selalu membeli baru. Dan di bagian landasan teori saya bagi menjadi 8 poin. Yang pertama yaitu mesin CNC yang berisi kontrol presisi untuk parameter pengeboran. Yang kedua itu ada mata bor HSS yang berisi tentang material keras, tahan panas, dan umumnya digunakan untuk apa. Yang ketiga ada bagian-bagian mata bor countersink. Yang keempat ada geometri mata bor countersink. Yang kelima ada kausan alat potong. Yang keenam ada pengasahan yang berisi proses abrasif dengan batu gerinda untuk mengembalikan ketajaman. Yang ketujuh ada mesin asa universal. Dan ke-8 ada material aluminium. Dan untuk spesifikasi mesin asanya yaitu seperti yang ada di gambar. Untuk spesifikasi untuk modelnya itu ada U2. Maximal collet kapasitasnya ada diameter 16. Maksimal grindingnya ada diameter 16 juga. Taper angle-nya itu dari 0 sampai 180 derajat. Relief angle-nya itu ada 0 sampai 45 derajat. Serta negatif angle-nya ada 0 sampai 25 derajat. Untuk spesifikasi dari motornya yaitu 220 volt atau 1 phase. Untuk grinding speed-nya itu ada 5000 itu sampai di 5200 rpm. Untuk grinding wheel-nya itu diameter 100 dikali 50 dikali diameter 20. Dan
Untuk berat dari mesinnya ada sampai 46 kg. Di sini ada diagram alur penelitian. Yang pertama itu mulai studi pustaka, lalu persiapan alat dan bahan, lanjut ke proses pengasahan mata bor, lanjut ke proses pengujian pengeboran, geser ke pengumpulan data, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk alat yang saya gunakan pada proses pengujian serta pengasahan yaitu ada 6. Yang pertama mesin rasa universal, yang kedua ada mesin CNC, yang ketiga ada collet, yang keempat ada kacamata safety, yang kelima ada hand pump, yang keenam ada kunci-kunci perkapasitor. Untuk bahan yang saya gunakan yaitu ada 3, mata bor countersink, aluminium, dan bata gerinda. Untuk proses pengasahan yaitu yang pertama, mata bor countersink SS 10 mm disiapkan dahulu sebelum proses pengasahan dimulai. Yang kedua, mata bor countersink dipasang pada collet dengan ukuran sesuai yaitu 6 mm dan setelahnya pasang langsung di penjepit mesin asal universal. Yang ketiga ada tali bagian yang akan diasah guna mempermudahkan pengasahan yang sesuai. Yang keempat yaitu atur sudut awal 45 derajat untuk mulai pengasahan pada bagian camper atau countersink angle. Yang kelima itu ada batu gerinda diarahkan ke bagian ujung mata bor secara perlahan untuk mulai mengikis bagian yang halus. Yang keenam, mulai pengasahan dilakukan dengan memutar mata bor countersink searah jarum jam dengan perlahan. Yang ketujuh, setelah pengasahan pada bagian camper selesai, lanjut pengasahan pada bagian heels atau permukaan belakang atau posisi mata bor countersink sesuai dengan titik tengah. Selanjutnya yaitu mulai pengasahan dilakukan dengan memutar mata bor countersink searah jarum jam. Lalu setelah pengasahan selesai, periksa hasil pengasahannya. Dan sebelum mulai pengujian, tentu ada parameter dari pengujian tersebut yang berisi material benda kerja, itu aluminium 6061, ketebalan material yaitu 10 mm, jenis mata bor yaitu ASS 10 mm, putaran spindle yang saya pakai dalam proses pengujian ini yaitu 1000 rpm, dan feed rate yang saya gunakan ada 500 mm per menit. Untuk mesin dalam pengujian yang saya gunakan itu CNC milling. Dan ini hasil visualisasi dari kondisi mata bor. Yang pertama itu ada mata bor baru yang mendeskripsikan yaitu baru atau sangat tajam. Yang selanjutnya ada mata bor bekas, aus dan aus. Yang terakhir itu ada mata bor yang biasa yang mendeskripsikan tajam kembali setelah pengasahan. Begitulah yang mana. Selanjutnya ada hasil pengujian. Untuk hasil mata bor baru dijelaskan yaitu jejak mata potong pada material aluminium masih terlihat lintasan pengeborannya. Tidak ada krek atau keretakan pada material aluminium. Lalu tidak ada adesi atau material yang menempel pada material aluminium. Yang terakhir, tidak ada sisa material terlihat pada tepi material aluminium. Selanjutnya itu ada hasil pengujian mata bor bekas yang mendeskripsikan yaitu jejak pengeboran mata potong masih terlihat pada material aluminium. Krek atau keretakan masih terlihat pada material aluminium. Adesi pada material aluminium masih terlihat di bagian dalam material aluminium. Bur masih terlihat di bagian tepi hasil pengeboran pada material aluminium. Hasil pengujian mata bor biasa. Jejak mata potong pada material aluminium masih terlihat jelas. Masih ada yang terlihat. Maaf, saya ralat. Yang kedua adalah tidak ada krek atau keretakan pada material aluminium. Tidak ada adesi pada hasil pengeboran material aluminium. Bur masih ada sedikit di bagian tepi hasil pengeboran mata bor countersink. Jadi kesimpulan dari hasil tugas akhir saya yang saya buat yaitu disimpulkan berdasarkan hasil pengujian. Mata bor countersink hasil pengasahan menggunakan mesin rasa universal mampu menghasilkan kualitas pengeboran yang lebih baik dibandingkan mata bor yang telah aus. Ditandai dengan permukaan yang lebih halus, speed neck lebih lentur, serta adesi dan bur yang berkurang. Meski belum sepenuhnya menyamai mata bor baru,
Pengasahan ulang terbukti membalikkan ketajaman mata potong sehingga kinerja pemotongan menjadi lebih stabil. Tentu cara ini juga menjadi solusi ekonomis untuk memperpanjang umur pakai mata bor tanpa harus mengganti yang baru. Dan